Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin meminta waktu sebentar. Terima kasih untuk membersamai saya dalam tugas aksi nyata saya dalam program guru penggerak angkatan 10 Kampung. Baik, kali ini saya akan berbagi praktik baik sedikit tentang apa yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak yang sudah berjalan selama 3 bulan ini dan sudah sampai pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Sebenarnya budaya positif ini sudah lama dilakukan di sekolah. Cuma biasanya kita terapkan dalam bentuk disiplin. Disiplin itu dikaitkan dengan peraturan. Jadi anak-anak itu tergerak untuk melaksanakan sesuatu karena aturan di sekolah, bukan karena keyakinan dari dirinya untuk melakukan hal tersebut. Jadi yang sebenarnya kita selama ini kita lakukan bukan salah, cuma ada kesalahan persepsi atau miskonsepsi yang alangkah baiknya jika anak-anak melakukannya secara sukarela, bukan karena keterpaksaan. Jadi budaya positif itu maksudnya nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi yang dimaksud di situ nilai-nilai dan keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan ini adalah kebiasaan positif yang dilakukan karena dorongan intrinsik. Maksudnya dorongan intrinsik itu dorongan dari dalam diri anak-anak tersebut, bukan karena takut dihukum atau mendapatkan penghargaan. Jadi itu miskonsepsi kita selama ini. Kemudian yang akan saya jelaskan sebentar atau yang akan saya sampaikan tentang budaya positif ini, yaitu perubahan paradigma kita atau perubahan pandangan kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Nanti sebentar jelaskan ini. Kemudian arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi ini muncul karena adanya permasalahan-permasalahan di sekolah yang dilakukan oleh murid. Jadi seharusnya dalam urutannya itu kita bikin dulu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jika muncul masalah, barulah ada segitiga restitusi. Nah, kemudian masalah itu muncul biasanya karena 5 kebutuhan dasar manusia pada siswa itu tidak terpenuhi. Kemudian guru bersikap di posisi kontrol mana. Jadi sebentar nanti saya akan jelaskan sedikit. Kemudian ini tadi stimulus respon versus teori kontrol. Jadi stimulus respon itu ini, guru itu berilusi bisa mengontrol murid. Nah, sebenarnya guru tidak bisa mengontrol murid. Guru hanya bisa membimbing murid. Ini tidak bisa, guru itu tidak bisa mengontrol. Karena bisa saja murid itu melawan. Hanya saja kebiasaannya di sekolah ya siswa itu patuh sama guru. Makanya dia mengambil posisi itu. Dan sebenarnya siswa bisa saja melawan. Kemudian
ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kadang penghargaan dan hukuman itu kita anggap efektif, tapi ternyata tidak. Hukuman kadang menimbulkan masalah yang lain. Begitu juga dengan penghargaan. Penghargaan itu kadang-kadang anak-anak jika diberikan tugas selanjutnya, dia berharap ada imbalan lagi atau ada penghargaan lagi. Padahal bukan itu yang kita inginkan sebenarnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa. Jadi ini kadang kita sebagai orang dewasa yang ada di sekolah, kadang berharap kita bisa memaksa anak-anak untuk patuh kepada kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Nah ini biasanya kita membuat anak-anak merasa bersalah. Ini biasa disampaikan dengan kata yang halus. Jadi kita susah mengidentifikasi guru yang atau kita sebagai guru yang membuat anak-anak merasa bersalah, karena biasanya disampaikan secara halus. Misalnya, kamu ini nak, saya sudah capek-capek mengajar, tapi tidak mau mendengarkan. Nah itu sebenarnya kita membuat anak-anak merasa bersalah sekaligus mengkritik. Kita anggap itu menguatkan karakter, padahal tidak. Itu membuat anak-anak merasa bersalah dan menganggap dirinya rendah. Baik. Ini yang tadi saya maksud, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita itu tidak dapat memaksa murid. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kalau misalnya memang murid itu melawan, bahkan ada kasus yang begitu ya, tidak sering tapi kadang ada yang kita dapatkan. Misal kita marahi, dia melawan dengan banyak alasan. Itu secara verbal, belum secara fisik. Hanya karena anak-anak itu sebenarnya mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Ini yang tadi saya maksud, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi ini juga dalam jangka waktu tertentu biasanya murid mengetahui kalau dia sedang dibujuk. Dia sedang dibujuk, jangan nakal nak, jangan ini, nanti ku kasih kianu nak, nanti begini. Nah, biasanya dalam waktu tertentu itu murid sudah bisa mengetahui bahwa oh dia sedang dibujuk, dia sedang diajak untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, kemudian ini yang biasa banyak kita lakukan di sekolah. Termasuk saya juga selalu berpikir bahwa orang dewasa itu berhak mengontrol anak kecil atau anak-anak. Yang kita salah pahami selama ini bahwa anak-anak di sekolah itu bisa dikontrol dengan berbagai cara. Dan itu sebenarnya tidak bisa dilakukan. Kemudian ini kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya tidak bisa. Ini anak-anak semakin dibuat rasa bersalah, dia akan semakin tidak percaya diri tentang dirinya. Nah, dia selalu berpikiran negatif terhadap dirinya. Misal yang tidak dapat ranking akan selalu berpikir bahwa dia bodoh. Respon versus teori kontrol. Jadi yang tadi itu stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Jadi di situ stimulus respon mengatakan realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol mengatakan kebutuhan anak-anak itu berbeda. Nah itulah munculnya pembelajaran berdiferensiasi.
pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir ini kebutuhan anak-anak yang berbeda. Kadang ada anak-anak yang senang kalau dijelaskan. Ada anak-anak yang senang kalau melalui video pembelajaran. Ada yang senang menulis, ada yang senang membaca. Itu kebutuhannya berbeda. Kemudian kebutuhan lain yang berbeda biasanya, ada yang latar belakangnya orang kaya, ada orang miskin. Misal dari rumahnya tidak mendapatkan uang jajan. Nah, itu yang membuat anak-anak membuat masalah kadang-kadang di sekolah. Jadi tugas guru sekarang itu agak berat. Karena selain mengajar, kita juga harus mengetahui latar belakang murid. Melalui apa? Tes diagnostik. Sekarang sudah mulai kita lakukan di kurikulum 2013. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ini gambarannya anak-anak itu tidak melihat hal yang sama. Pandangannya guru dengan anak-anak itu berbeda. Kadang kita merasa ini sudah benar, ternyata menurut anak-anak itu salah. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita ini. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak itu kadang berkelahi ada tujuannya. Maksudnya apakah dia membalas temannya? Apakah memang dia ingin diperhatikan? Nah, itu masalah yang selama ini kita hadapi. Kemudian di stimulus respon itu menganggap bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kemudian di teori kontrol mengatakan bahwa diri sendiri itu hanya bisa dikontrol oleh orang tersebut. Nah, misal anak itu tidak bisa dikontrol, hanya bisa dibimbing. Nah, ini biasanya guru berpandangan ini, saya bisa mengontrol orang lain. Jadi kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol anak-anak. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, jadi kalau kita memaksa itu kadang-kadang sudah capek membujuk. Kalau di teori kontrol itu kolaborasi antara murid. Kemudian diciptakan pilihan-pilihan baru. Misal kita membujuk anak, apa yang mau kita lakukan setelah ini, apa kesalahanmu. Nanti ada dijelaskan di teori restitusi. Nah, kalau di stimulus respon juga model berpikirnya menang dan kalah. Kalau di teori kontrol itu menang dan menang. Maksudnya anak-anak mendapatkan solusi, guru juga mendapatkan solusi. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini kita akan belajar tentang disiplin. Artinya dan 3 motivasi perilaku manusia. Sebentar, saya akan memperlihatkan slide tentang bagaimana manusia itu berbuat sesuai dengan motivasi dalam dirinya. Jadi dalam budaya kita itu disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini biasanya dilakukan di sekolah-sekolah. Entahkah itu atasan ke bawahan, entahkah itu guru ke murid. Ini biasanya dilakukan oleh orang lain ke orang lain. Tapi itu cenderung membuat ketidaknyamanan. Jika disiplin itu dilakukan bukan dalam artian
ada dorongan intrinsik orang yang melakukan. Kalau dalam bentuk paksaan itu biasanya ada ketidaknyamanan, dilaksanakan yang ketidaknyamanan. Jadi di sini disiplin menurut Syarif Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin kita sendiri. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi anak-anak itu disiplin dengan suasana hati mereka yang merdeka, tidak boleh dalam keadaan terpaksa. Kemudian ini tiga motivasi perilaku manusia. Ini yang pertama, motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Nah, inilah motivasi paling rendah dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu. Kita melakukan sesuatu karena apa? Menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Kita melakukan sesuatu karena takut dihukum. Dan kalau tidak melakukan, biasanya kita tidak nyaman. Karena kita berbeda dengan orang lain yang melakukan hal tersebut. Tapi bisa saja disiplin yang kita lakukan ini bertentangan dengan keyakinan yang kita miliki. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang biasa sering dilakukan ke anak-anak kita di sekolah. Saya bisa menjawab, kita kasih permen. Yang lain sudah merasa tidak enak, yang tidak bisa mendapatkan ini. Besok yang dapat itu saja. Karena adanya perbedaan kompetensi antara. Seharusnya kita menguatkan yang tidak mendapatkan hadiah, kita menguatkan lain tanpa memberi imbalan ke yang bisa menjawab atau bisa melaksanakan tugas yang kita berikan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini seharusnya yang kita punyai. Jadi kita melakukan sesuatu atau melakukan disiplin karena dorongan diri kita sendiri atau dorongan intrinsik, bukan karena dorongan eksternal atau dorongan orang lain. Jadi meskipun peraturan itu dihilangkan, ya kita sudah meyakini bahwa kita harus melakukan itu. Meskipun peraturan itu dihapus, tapi karena kita sudah menganggap itu keyakinan diri kita, biasanya kita melakukannya secara sukarela, tanpa paksaan. Kemudian ini keyakinan keras yang akan kita buat hukuman dan penghargaan. Jadi keyakinan keras itu apabila ingin membentuk budaya positif, kita harus membuat keyakinan keras dulu. Keyakinan keras ini yang kita bentuk dalam bentuk nilai-nilai kebajikan. Misalnya menghormati dan menghargai orang lain. Itu bisa kita lakukan, kita bisa buatkan untuk anak-anak dalam bentuk keyakinan keras. Misal, kalau kita menginginkan anak-anak untuk tidak terlambat ke sekolah, nilai kebajikan apa di situ? Nah, disiplin bisa, menghargai orang lain,
sendiri dan warna. Nah ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Seharusnya peraturan itu dilakukan, diberikan di sekolah, jangan dalam bentuk peraturan, tapi dalam bentuk keyakinan. Karena kalau peraturan itu seperti yang tadi, kadang dilakukan karena terpaksa, karena sudah dalam bentuk peraturan. Yang diinginkan di sini pada budaya positif itu kita menjadikan peraturan menjadi keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu sudah melakukan peraturan tersebut secara tidak langsung dengan meyakini apa yang sudah terdorong dalam dirinya bahwa saya harus melakukannya tanpa harus dipaksakan. Jadi kita sepakati dulu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tentang peraturan yang dilakukan, kemudian kita membuatnya dalam bentuk keyakinan. Nah ini hukuman dan penghargaan. Ini yang membuat guru berilusi bahwa kita bisa mengontrol anak dengan pemberian hukuman dan penghargaan. Jadi menurut Alfikon, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi kalau saya sudah tidak melakukan ini, sudah tidak melakukan pemberian hukuman dan penghargaan. Jadi kita melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita sepakati dengan murid. Jadi kalau dia melakukan kesalahan atau melanggar apa yang sudah disepakati, dia sudah mengetahui dan bisa memperbaikinya tanpa memberikan hukuman dan penghargaan. Meskipun ini agak sulit dilakukan ya, karena kita baru beranjak dari sistem lama ke sistem yang baru, dari paradigma lama ke paradigma baru. Nah, ini ada pernyataan yang mengagetkan, dihukum oleh penghargaan. Bagaimana caranya? Nah, ini. Jadi penghargaan atau hukuman itu pengaruhnya jangka pendek. Ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Penghargaan hanya efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau kita beri penghargaan, kadang kalau sudah tidak dijanjikan imbalan atau penghargaan, sudah tidak melakukan apa yang kita inginkan. Biasanya murid itu mendengarkan gurunya pada saat gurunya ada. Kalau sudah tidak ada, misal, saya mau ke WC sejenak, jangan ribut. Tiba-tiba kelasnya ribut. Kemudian, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi kalau kita bergantung kepada penghargaan, kalau dikasih tugas tanpa penghargaan, ya malas. Tidak ada penghargaan, tidak ada imbalannya, jangan. Nah, kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, ini penjelasan tentang penghargaan itu tidak efektif.
Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi kadang tidak efektif. Peraturan yang ya sama kayak tadi. Kalau melakukan imbalan atau memberikan hadiah kepada anak, biasanya tidak akan dilakukan setelah tidak ada hadiahnya. Kemudian, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Jadi yang berharap dapat hadiah, kadang kecewa ya. Karena berharap kenapa saya baru secara menjawab tidak dapat hadiah? Kemudian, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, ini minusnya. Sama kayak tadi, kalau tidak ada penghargaannya tidak mau. Nah, kemudian orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Nah, ini ada contoh di sini. Tidak berhasil kalau dikasih hadiah, dijanjikan hadiah. Masa 10 gram. Tidak jadi gara-gara berusaha untuk diet, gara-gara mau mendapatkan imbalan. Mohon maaf ini. Saya sengaja masukkan ini karena ada kasih yang saya dapatkan di sini. Kemudian, ini penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa dikatakan merusak hubungan? Yang pertama, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Yang tidak dapat hadiah itu atau yang tidak dipuji akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya, bahkan kita pada saat sekolah kalau ada yang diberi hadiah, kita iri. Iya, kita iri. Karena kita iri kepada orang yang ranking 1. Makanya perankingan itu sudah tidak bisa dilakukan sejak kurikulum 2013. Karena orang yang tidak mendapatkan ranking akan menganggap dirinya negatif atau buruk atau bodoh. Kemudian anak yang mendapatkan ranking 1 akan menganggap dirinya dia yang paling pintar. Naik ke kelas berikutnya, gurunya memberikan nilai yang berbeda. Misal ranking 1 itu mendapatkan ranking 4. Karena dia sudah menganggap dirinya pintar, malas belajar, mendapatkan ranking 4, tiba-tiba orang tuanya protes. Sebenarnya kesalahannya awalnya itu ada pada guru itu sendiri. Jangan dikasih ranking, nilainya tetap. Nah, kalau jelaskan saja, saya sudah tidak pernah sejak kelas 5 beberapa tahun yang lalu sudah tidak pernah kasih ranking. Insya Allah bisa dijelaskan itu. Bilang bagi saya itu aturan dari pemerintah. Bilang saja. Karena nilainya tetap ada. Nilainya tetap ada, tahu jumlah nilainya. Nah, kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Gara-gara hadiah ini anak-anak bisa berbohong. Jadi tukang mengadukan temannya yang nakal gara-gara ingin dipuji. Nah, ini negatifnya pemberian hadiah atau hukuman. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah, itu dia mau pajak mak.
Ada yang mengadukan temannya yang berbuat kesalahan. Gara-gara ingin dipuji atau ingin diberikan hadiah. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ada yang merasa bodoh, ini tidak mau lagi melaksanakan tugas atau tidak mau berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan tugas karena sudah menganggap dirinya bodoh dan tidak pernah mendapatkan hadiah. Inilah yang saya maksud tadi, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Kenapa dikatakan menghukum? Yang tidak mendapatkan penghargaan akan menganggap dirinya bodoh. Nah, itu secara tidak langsung memberikan hukuman kepada anak yang tidak dapat imbalan atau hadiah. Nah, ini mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa malah dihukum. Kenapa? Dia merasa kenapa saya tidak ranking 1? Atau misalkan dia merasa dia lebih pintar daripada ranking 1, berarti dia merasa dihukum. Mungkin guru marah sama saya ini, mungkin saya banyak alpaku, mungkin saya malas di kelas. Jadi dia akan merasa terhukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kenapa kita memberikan imbalan atau hukuman? Karena kita berharap. Itu saja teman-teman. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih sudah membantu saya melaksanakan tugas aksi nyata 1/4 saya ini. Jika saya nantinya mendapatkan hasil dari guru penggerak ini, maka teman-teman sekalian sangat berperan penting dalam hal membantu saya melaksanakan tugas-tugas saya sebagai guru penggerak. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan, tapi peraturan itu dibikin biasanya oleh kelas, oleh guru. Sekarang kita ini mau menyepakati keyakinan kelas. Kita sepakati bersama. Misal, apa yang masalah yang biasa terjadi di kelas tentang keributan berkelahi atau apa yang biasanya terjadi di kelas bersama teman? Apa biasanya? Pencurian. Apa biasanya? Ada yang biasa cekcok mulut, bertengkar, berkelahi. Bertengkar. Kalau bertengkar berarti apa yang hilang dari keyakinan kalian kalau begitu? Apa yang dilanggar kira-kira? Dari nilai-nilai kebajikan apa yang dilanggar? Saling menghargai. Masalah apa lagi yang sering terjadi? Ada yang sering terlambat? Siapa yang sering terlambat? Terlambat. Kalau terlambat, masuk di mana nilai kebajikannya? Yang dilanggar. Apa yang dilanggar? Bisa juga masuk di sini. Ini kan berarti menghargai diri sendiri dan orang lain. Kalau terlambat, berarti kita tidak menghargai siapa? Tidak menghargai siapa? Guru. Sekaligus tidak menghargai diri sendiri.
Kenapa tidak menghargai diri sendiri? Karena kalau kita terlambat, kita juga akan kehilangan beberapa pelajaran. Ada yang sampaikan guru. Kita tidak tahu karena kita terlambat, berarti tidak menghargai diri sendiri. Nilai kebajikan yang lain yang dilanggar apa? Tanggung jawab. Tanggung kita sebagai murid harus juga bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kewajiban tak belajar. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang diwajib. Apalagi kejadian apa lagi? Kalau yang bertengkar tadi, kira-kira bagaimana caranya supaya tidak bertengkar? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kalau emosi ini supaya tidak, kalau kita lagi marah, supaya tidak dilampiaskan ke teman, apa yang dilakukan? Sabar. Jadi kita itu harus jadi sabar. Kalau kita marah, sabar. Apalagi masalah yang sering terjadi seperti tadi, apa lagi? Berkelahi, apa lagi? Terlambat. Kalau terlambat tadi sudah bisa di sini, apalagi kalau terlambat? Apalagi? Disiplin. Kan sekolah sudah bikin peraturan. Masuk jam berapa? Masuk belajar jam berapa? Jam 7. 7 berapa? 7.30. Itu sana di jam 7 berapa? Jam 30. mulai pelajaran. 30. Jam 7. 30. Itu sudah peraturan. Sama juga kalau mau istirahat. Istirahatnya di sini jam berapa? Jam 9. Jam berapa? 9 berapa? 30. Itu peraturan itu. Peraturan sekolah. Jadi apa yang dilanggar kalau misalkan itu kita keluar istirahat sebelum jam itu? Apa yang dilanggar? Atau kita datang jam 8 ke sekolah, terlambat. Apa lagi yang dilanggar? Ini disiplin. Disiplin tak? Jadi nanti ini nilai-nilai kebajikan ini masih banyak sebenarnya. Ada juga di sini kalau kita terlambat itu kita melanggar komitmen. Kita kan berkomitmen dengan teman-teman, dengan guru, dengan peraturan sekolah bahwa jadi 30 apa? Waktu dimulai jam pelajaran. Sama kalau hari Senin. Kalau hari Senin ada yang ditugaskan bertugas sebagai apa? Petugas upacara, terus tidak datang. Apa yang dilanggar di sini? Jawab. Dia sudah diberi tanggung jawab untuk jadi pemimpin, tapi dia sembunyi atau disuruh dari pinggir bendera, tapi tidak mau. Sama juga dengan seragam. Hari apa? Hari Senin, Selasa, baju apa? Baju putih apa? Putih merah. Putih baju, celana merah. Kalau Senin, kalau Selasa sama. Kalau Rabu, pakaian batik. Rabu, Kamis, batik. Hari Jumat, jadi kalau ada yang pakai baju kaos, apa yang dilanggar?
Jadi yang mana yang mau kita pilih ini di kelas untuk diterapkan di kelas? Yang mana? Sabar. Sabar. Sabar saja. Sabar. Ya, Pak. Ya. Apa lagi? Kita harus sepakat bersama. Yang penting itu ini dulu, saling menghargai. Jadi kalau ada guru tak duduk, jangan lewat depannya. Kalau ada guru berbicara ini toh, jangan lewat di tengahnya. Karena itu tidak sopan. Tidak sopan itu berarti tidak saling menghargai. Sama juga ke teman. Betul. Sama juga ke teman. Kalau ada teman tak punya pulpen atau punya mainan atau apa saja, kalau direbut langsung berarti tidak saling menghargai. Apalagi? Disiplin. Ada juga yang penting. Ini tenggang rasa. Ada yang lupa tadi, tenggang. Apa itu tenggang rasa? Ini kalau ada teman tak sering diganggu, nah ini tenggang rasa yang hilang. Selalu diganggu temannya, berarti ini tenggang rasanya yang hilang. Jadi apa yang kita sepakati? Mau diambil semua atau sebagian saja? Sebagian? Kalau sebagian, berarti kelakuanmu selama ini yang berkelahi. Apa yang mau diambil? Apa yang mau diambil? Semua atau? Semua. Yang mau semua akan ambil. Ya sebagian apa alasannya kalau mau sebagian? Alasan mau sebagian. Yang mana tidak mau yasan di sini? Yang mana? Yang mana kira-kira? Kira-kira apa yang tidak mau yasan? Jangan saja, tidak apa-apa. Sabar, jadi nanti mau emosi kalau ada diganggu gitu. Yang mana lebih banyak ini? Yang mana lebih banyak? Semuanya atau sebagian? Semua. Berarti ini nilai-nilai kebajikan kita sepakati ya. Kita sepakati. Jadi nanti kalau ada yang mau marah sama temannya, oh ingat, kita sudah menyepakati ini. Sahabat, ini bukan peraturan ya. Tapi kalian harus sadar secara intrinsik. Apa itu sadar secara intrinsik? Kalian sadar secara diri sendiri, menyadari itu. Ini bukan aturan, tapi ini keyakinan kelas yang kita sepakati. Jadi kalau kita mau marah sama teman, sabar. Oh, dia bikin sabar. Oh, karena bikin keyakinan kelas, sabar. Harus lebih sabar. Kalau diganggu, kasih tahu gurunya, bilang Pak, ini mengganggu, Bu, ini mengganggu, supaya kita terhindar dari masalah. Teman yang mengganggu juga tidak kena masalah. Karena kalau kita berkelahi atau bertengkar, dua-duanya bisa kena masalah. Apalagi kalau mau begadang, main game, tiba-tiba diingat, saya ini harus disiplin. Sudah ada kesepakatan. Sudah ada kesepakatan. Harus disiplin. Harus bertanggung jawab. Harus saling menghargai.
Saya harus menghargai guru. Kalau saya datang terlambat ini saya tidak menghargai guru. Saya tidak disiplin. Dan saya tidak bertanggung jawab. Sama kalau ditugasi siapa yang biasa ditugasi bertugas di upacara? Siapa yang biasa ditugasi menyanyi kah, dan wajib? Nah itu. Siapa lagi? Siapa yang ditugasi jadi pemimpin upacara? Kelas 5, sudah ada yang pernah ditugasi pemimpin upacara? Tidak mau. Yang mana yang hilang kalau di situ ini? Tanggung jawab. Kalau dikasih tugas baru tidak mau. Jadi nanti ingat ya, kalau sudah disepakati sesuatu, baru kita tidak laksanakan, berarti ingat oh saya ini harus bertanggung jawab. Ada nilai kebaikan yang saya langgar. Sama juga kalau guru bicara di depan, baru siswanya juga bicara di bawah. Apa yang dilanggar di sini? Apa lagi? Kira-kira apa? Bisa masuk semua ini. Ini juga ya, saling menghargai. Kalau bicara gurunya di depan, baru banyak tingkahnya siswanya di bawah. Apa yang dilanggar? Apa yang dilanggar, Wali? Nah, apa itu Wali yang pertama, Wali? Saling menghargai. Saling menghargai. Oke, jadi kita sepakati semua ya? Kami keyakinan keras. Jadi nanti kalau ada kira-kira perbuatan negatif yang kita mau lakukan, ingat si keyakinan kelas. Ingat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Coba diulangi. Saling menghargai, bertanggung jawab, sabar, ada lagi nilai kebajikan yang mau ditambah? Atau sudah cukup? Cukup. Jadi kita sepakatinya hari ini tanggal Rabu tanggal 5 Juni pukul 9:09 apa? Kita sepakati nilai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ya.